Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Rohmi Umar, kelas A, NIM 1903030024, kelas A, semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Ujian tengah semester. Pada nomor 1 tentang paradigma sosiologi. Pengertian paradigma sosiologi. Paradigma berasal dari bahasa Inggris paradig yang berarti model, pola, contoh. Dalam kamus ilmiah populer, paradigma dapat diartikan sebagai contoh, tafsir, teladan, pedoman, dipakai untuk menunjukkan gugusan sistem pemikiran, bentuk kasus, dan pola pemecahannya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma diartikan sebagai kerangka berpikir, model teori ilmu pengetahuan. Pengertian paradigma menurut Kamus Filsafat adalah cara memandang sesuatu, model pola ideal dalam ilmu pengetahuan. Dari model-model ini, fenomena dipandang dan dijelaskan. Totalitas premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan dan atau mendefinisikan suatu studi ilmiah konkret, dan ini melekat di dalam praktek ilmiah pada tahap tertentu. Dasar untuk menyeleksi problem-problem dan pola untuk memecahkan problem-problem riset. Istilah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan Amerika Thomas Samuel Kahn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, dan kemudian dipopulerkan oleh Robert Friedrich dalam bukunya Sociology of Sociology. Menurut Kahn, paradigma adalah mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu yang kemudian menghasilkan mode of knowing yang spesifik. Menurut Kuhn yang dikutip Georg Ritzer, paradigma adalah gambaran fundamental dari pokok bahasan dalam ilmu pengetahuan. Dia menentukan apa yang harus dipelajari, pertanyaan apa yang harus diajukan, bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut harus diajukan, dan aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan. Lanjut ke nomor 2, jelaskan semua teori struktural fungsional menurut Merton dan Parson. Teori struktural menurut Robert K. Merton. Merton menjelaskan bahwa analisis struktural fungsional ini memusatkan perhatiannya pada suatu kelompok organisasi, masyarakat, dan kultural. Menurutnya, sasaran studi struktural fungsional ini antara lain adalah peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktural sosial, perlengkapan untuk pengendalian sosial, dan sebagainya. Merton telah menghabiskan karir sosiologinya dalam mempersiapkan dasar struktural fungsional untuk karya sosiologis yang lebih awal dan dalam mengajukan model atau paradigma bagi analisis struktural. Dia menolak postulat-postulat fungsionalisme yang masih mentah yang menyebabkan paham kesatuan masyarakat yang fungsional. Merton juga mengikuti 3 postulat yang terdapat dalam analisis fungsional yang kemudian disempurnakan, yaitu yang pertama, kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Yang kedua, fungsionalisme universal yang terkait dengan yang pertama. Fungsionalisme universal menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Yang ketiga, dalam setiap peradaban, kebiasaan, ide, objek material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Yang kedua, teori struktural menurut Talcott Parsons. Teori fungsionalisme struktural yang dibangun Parsons dan dipengaruhi oleh sosiologi Eropa menyebabkan teorinya bersifat empiris, positivis, dan ideal. Pandangannya tentang tindakan manusia bersifat voluntaristik, artinya tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan
dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang disepakati. Tindakan manusia individu memiliki kebebasan untuk memilih saran dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh kondisi atau lingkungan, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma. Lanjut ke nomor 3, yaitu teori konflik menurut 4 ahli. Teori konflik menurut para ahli. Yang pertama, Karl Marx. Karl Marx sebagai pencetus awal mula teori ini berpendapat bahwa tujuan dari masyarakat seutuhnya adalah menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas atau sosialisme. Dalam hal ini identik dengan konflik kelas sosial yang merupakan sumber yang paling penting dan sumber yang berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Yang kedua, Ralph Dahrendorf. Ahli lainnya mengenai pengertian teori konflik ini dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf yang memiliki penjelasan bahwa semua perubahan sosial yang dialami manusia merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Yang ketiga, Lewis A. Kosher. Teori konflik sosial yang ada di masyarakat sangat beragam. Salah satunya dikemukakan oleh Lewis A. Kosher. Menurut Kosher, konflik yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya kelompok lapisan bawah yang semakin mempertanyakan legitimasi dari keberadaan distribusi sumber-sumber langka. Yang terakhir, George Ritzer. Teori sistem dipetakan oleh George Ritzer pada paradigma fakta sosial. Maksudnya adalah penggunaan teori ini dikhususkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai institusi atau peranata-peranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan masyarakat. Nomor 5, teori pertukaran. Teori pertukaran yang dibangun oleh George C. Humans merupakan reaksi terhadap paradigma fakta sosial yang terutama dikemukakan oleh Durkheim. Humans mengatakan bahwa proses interaksi sosial dapat memunculkan suatu fenomena baru akibat dari interaksi tersebut. Sekalipun ia mengaku proses interaksi, namun ia juga memperoleh bagaimana cara menerangkan fenomena yang muncul dari proses interaksi. Teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung niat antara individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Objek yang ditukarkan tidak berbentuk benda nyata dan hal-hal yang tidak nyata. Teori pertukaran sosial adalah sebuah teori psikologi sosial. Selain itu, teori pertukaran sosial adalah sebuah perspektif sosiologi yang menjelaskan tentang perubahan sosial dan stabilitas sebagai sebuah proses pertukaran negosiasi antara berbagai macam pihak. Teori pertukaran sosial memiliki akar dari ilmu ekonomi, psikologi, antropologi, dan sosiologi. Beragamnya latar belakang disiplin ilmu. Lanjut ke nomor 6 tentang teori dramaturgi. Aristoteles mengungkapkan dramaturgi dalam arti seni, maka Goffman mendalami dramaturgi dari segi sosiologi. Teori dramaturgi menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan merupakan setiap identitas tersebut merupakan bagian kejiwaan psikologi yang mandiri. Identitas manusia bisa saja berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain. Disinilah dramaturgis masuk, bagaimana kita menguasai interaksi tersebut. Goffman memperkenalkan dramaturgi pertama kali dalam kajian psikologi sosial dan sosiologi melalui bukunya The Presentation of Self in Everyday Life. Buku tersebut menggali segala macam perilaku interaksi yang kita lakukan dalam pertunjukan kehidupan kita sehari-hari yang menampilkan diri kita sendiri dalam cara yang sama dengan cara seorang aktor mengumpulkan karakteristik orang lain dalam sebuah pertunjukan drama. Lanjut ke nomor 7 tentang teori interaksionisme simbolik. Salah satu teori dalam sosiologi yang sangat banyak digunakan dalam analisis sosiologi hukum adalah teori interaksionisme simbolik. Kita dapat menyebut beberapa penulis yang menerbitkan buku tentang teori ini seperti dari penganggasannya, yaitu George Herbert Mead, dan kemudian dilengkapi oleh Herbert Blumer. Dalam pandangan teori interaksionisme simbolik, manusia adalah makhluk pembuat atau produsen simbolik suatu pemikiran yang mengingatkan kita
pada pernyataan filosof Jerman dari kubu non-Kantian Ernst Cassirer bahwa manusia adalah animal symbolicium. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia mempunyai makna simbolik. Makna-makna ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan dihadirkan dan kemudian disepakati dan dijadikan simbol. Teori interaksionisme simbolik berusaha memahami fenomena sosial. Fenomena sosial ini dengan mengkaji bagaimana aparat tadi memahami simbol. Tanda larangan parkir itu berulang kali terjadi, bukan kejadian secara kebetulan atau karena kecelakaan. Sekian dan terima kasih.